Apa kabar adik-adik? Puji Tuhan. Apa kabar adik-adik di rumah? Shalom. Kita sama-sama beribadah ya dengan teman-teman kita di Hall B. Baiklah, teman-teman sudah siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Semuanya fokus, semuanya sibuk dengan Tuhan. Ya, terima kasih. Kiranya ada benda-benda atau yang menghalangi, mengganggu kita beribadah, disingkirkan dulu ya. Baiklah teman-teman. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Ikuti Kak Ernita berdoa. Yuk, mana sikap berdoanya? Iya. Ikutin Kak Ernita. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Pagi ini. Pagi ini. Tuhan beri. Tuhan beri. Waktu. Kesempatan. Buat kami. Beribadah. Tuhan. Terima kasih. Buat waktu ini. Kami mau pakai. Beribadah. Dengan sungguh-sungguh. Kami mau tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Kak Ernita undang bangkit berdiri yuk adik-adik. Wah. Allah kita itu Allah yang hebat, amin. Wow, dia luar biasa adik-adik. Baiklah, kita akan memuji Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Pakai gerakan ya teman-teman. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati matamu. Hati-hati gunakan telingamu. Ngek-ngok. Hati-hati gunakan telingamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Ngek-ngok. Sekarang kita gabung. Tadi pertama-tama tangan. Jadi seluruh tubuh. Ngek, ngek, ngek. Baru apa tadi? Kaki. Celubah, ngek, ngok. Ada 4 ya. Oke, kita gabung ya. Hati-hati gunakan tubuhmu. Celubah, ngek, ngok. Hati-hati gunakan tubuhmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Beri salam temanmu. Hati-hati yuk. Hati-hati yuk. Amin. Oke, adik-adik mau belajar lagu baru enggak? Mau? Ya, ayo Kak.
Boleh liriknya Kak? Kak Ernita juga lagi belajar, tapi liriknya bagus, lagunya bagus. Tuhan datang, Tuhan mati buat kita untuk menebus dosa kita. Jadi kita harus hati-hati dengan hidup kita ya. Tuhan sudah tebus loh. Oke. Pelan-pelan dulu. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Agak pelan dikit Kak ya, nanti baru kita. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui Amin. Kau setia dan adil, Amin. akan dan suci. Segala dosa tak ingin, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Adalah pilihanku. Oke, kita belajar ya teman-teman. Salah-salah dikit gak apa-apa. Yuk Kak. Dari awal Kak. Mana tepuk tangannya teman-teman? Lagi yang di belakang belum. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Amin. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkanku. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni, sucikan semua yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat mendukakan hatimu. Tak ingin, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Tak ingin, men, adalah pilihanku. Lagi tepuk tangannya mana? Kau Tuhan, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri kesempatan, Kau beri kesempatan.
ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah membebaskanku. Yesus kebenaran adalah pilih. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar kata firman-Mu yang telah membebaskanku. Yesus kebenaran adalah pilihan, adalah pilihan. Yesus adalah pilihan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Yes. Semuanya kita memilih Tuhan Yesus. Siapa yang memilih Tuhan Yesus adalah kebenaran. Wow, akulah jalan kebenaran dan hidup. Firman Tuhan katakan, tidak ada yang sampai kepada Bapa hanya lewat siapa? Yang kenceng dong. Lewat siapa? Lewat siapa teman-teman? Siapa jalan kebenaran? Yang kenceng namanya siapa? Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk adik-adik. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang sudah memilih, membulatkan hati kami. Memilih Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian, adik-adik, kita sembah Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Semuanya kita bernyanyi adik-adik. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Lagi adik-adik, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah. Bagus adik-adik, yuk sembah. Ku sembah
menyembah, nyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, ku menyembah. Boleh angkat tangannya yuk. Ku sembah, ku sembah. Ku menyembah, ku menyembah. Amin. Ku sembah, ku sembah. Sebab namamu ku menyembah, adik-adik saja ku menyembah. Ku sembah. Sebab namamu kudus, kudus. Sekali lagi adik-adik, ku masuk ruang dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, ku menyembah. Ku sembah, ku sembah. Menyembah, ku menyembah tanpa musik, adik-adik saja. Ku menyembah, ku menyembah, ku ini kami Tuhan. Amin. Ku menyembah, sembahmu. Ku sebab namamu Tuhan. Kak Ernita bangkit, undang bangkit berdiri yuk. Ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang kudus. Kau layak disembah. Kau layak ditinggikan. Ini kami anak-anak-Mu, umat pilihan-Mu. Umat yang telah Kau tebus dari dosa-dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau pakai tubuh kami mau pakai hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menjaga hidup kami, supaya kami boleh berkenan kepadamu, Allah kami yang kudus. Haleluya. Adik-adik yang diberkati katakan amin. Amin. Haleluya. Adik-adik kita mau terus memuji Tuhan, kita terus menjaga hati kita. Amin. Bagian kita apa adik-adik? Bagian kita menjaga hati. Supaya tidak melakukan dosa. Tuhan sudah mati buat kita. Amin. Bagian kita menjaganya. Supaya tangan ini tidak pukul. Supaya kaki ini tidak berbuat yang jahat. Supaya mulut ini berbuat yang berkata-kata yang baik. Ayo terus memuji Tuhan. Mari kita angkat. Bangkit berdiri. Jagalah hatimu. Mari kita jaga hati kita ya. Mana tepuk tangannya? Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu. Takutlah akan senantiasa. Oke. Jaga hati berarti jaga, pegang hatinya adik-adik. Ya, diturunkan Kak sedikit. Ya. Ikuti gerakannya ya. Masa depan Tuhan pegang bagi kita yang mau menjaga hatinya buat Tuhan ya. Haleluya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan semua dan harapanmu takkan dia pegang tanganmu agar kau terus maju. Masa depan semua dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Lagi. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan semua dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju. Masa depan semua biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu Yesus. Mana senyumnya? Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Amin. Mau adik-adik buat Tuhan Yesus tersenyum? Mau ya? Yes. Yuk,
Kita mau terus menyayangi keluarga kita. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Lompat dong. Semua. Semua. Yesus sayang. Yesus sayang. 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 Sayang siapa? Sayang Papa. Sayang Mama. Sayang kakak. Sayang adik. Sayang kamu. Dan saya sayang Ayo lebih cepat lagi. Tuhan Yesus begitu sayang buat kita. Haleluya. Yesus sayang semua. Lompat lagi. Yesus sayang. Sayang semua. Sayang Papa. Sayang Mama. Sayang kakak. Sayang adik. Sayang kamu. Dan saya sayang semua. Yesus sayang. Lompat. Yesus sayang. Sayang semua. Sayang Papa. Mama. Sayang kakak. Sayang adik. Sayang kamu. Dan saya sayang semua. Sayang Papa. Sayang kamu. Dan saya sayang. Sayang. Sayang semua. Sayang Tos temanmu. Yesus sayang kita. Silakan duduk. Adik-adik yang disayang Tuhan. Adik-adik, kita mau berdoa, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita sama-sama berdoa. Kembali kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu sepanjang hari. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, berkati tangan-tangan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kini kami mau memberikan yang terbaik hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, haleluya, amin. Ya, adik-adik, kita angkat pujian Kau Tuhan yang besar, pilihanku. Kau Tuhan yang mulia,
kita siapkan hati kita. Engkau kudus. Haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Menyembah surga bumi, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Kita siapkan hati kita, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tirukan kalian berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Roh Kudus, tolong aku supaya aku mengerti. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami. Kami siap terima firman Tuhan. Kami janji duduk manis, dengar-dengaran, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan dengan suara yang keras, amin. Beri tepuk tangan yang banyak buat Tuhan Yesus. Terima kasih Kak Ernita, Kak Rizka sudah melayani firman, sudah melayani pujian penyembahan hari ini ya. Siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, saya. Wah, kalau sudah siap duduknya boleh sambil main-main gak dengerinnya? Gak boleh. Semua fokus ke depan. Semua memperhatikan ke depan. Hanya Kak Dian yang berbicara. Yang setuju katakan yes. Yes. Oke, sudah tidak ada suara lagi. Semua pandangan matanya ke depan. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Coba Kak Dian tanya, yang di depan ini ada gambar apa ya? Api. Sebelah sini apakah ini api? Iya, api. Wah, apinya menyala. Kak Dian mau tanya, kalau api itu dingin atau panas? Panas. Kalau misal kena jari kita bisa terbakar atau tidak? Bisa. Wah, ternyata api itu berbahaya ya. Makanya mama papa suka pesan, tidak boleh main apa? Kompor. Tidak boleh main api. Karena apa? Bisa berbahaya. Ya, hari ini kita mau mendengarkan cerita. Wah,
kira-kira cerita apa ya? Apa hubungannya sama api? Apakah ada kebakaran cerita firman Tuhan hari ini? Yuk sama-sama dengar. Kita mau dengar sama-sama cerita firman Tuhan hari ini. Kita mau lihat sama-sama. Enggak bisa ya, Kak? Kita mau lihat apa cerita hari ini. Wah, kira-kira ada api apa ya di Alkitab yang diceritakan di Alkitab. Nah, hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan tentang kisah Nadab dan Abihu. Apa adik-adik? Kisah Nadab dan Abihu. Wah, siapakah ya mereka ini? Ayat firmannya diambil dari Imamat. Imamat itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Lama. Siapa yang lama angkat tangan? Yang perjanjian baru angkat tangan. Imamat itu ada di kitab perjanjian lama. Nah, hari ini kita dengar cerita tentang kisah Nadab dan Abihu diambil dari Imamat pasal 10 ayat 1 sampai 2. Berapa adik-adik? Imamat 10 ayat 1 sampai 2. Siapakah ya? Siapakah ya Nadab dan Abihu ini? Kita mau lihat sama-sama. Siapakah mereka ini ya? Oh, kok yang muncul api lagi sebentar? Kakak ganti. Sebentar, kakak lanjutin aja ya ceritanya ya. Jadi, tadi namanya siapa? Nadab dan Abihu. Nadab dan Abihu ini adalah anak pertama dan anak kedua dari Imam Harun. Siapa adik-adik? Harun. Jadi Nadab dan Abihu ini adalah putra sulung. Siapa yang di sini anak pertama? Yang anak kedua? Nadab dan Abihu ini anak pertama dan anak kedua dari Imam Harun. Imam Harun ini saudaraan sama bapak siapa ya? Yang hurufnya M. Musa, betul. Tepuk tangan buat adik-adik, luar biasa. Jadi Bapak Harun ini saudara dari Musa. Nah, mereka Bapak Harun ini punya anak. Namanya siapa tadi yang pertama? Nadab. Terus Abihu. Masih ada adik mereka lagi. Adiknya 2 lagi. Namanya Eliezer dan Itamar. Mereka adalah anak-anak imam siapa? Imam siapa? Harun. Imam Harun. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya? Adik-adik, apa yang terjadi dengan Nadab dan suatu hari adik-adik, nih di sini dilihatkan ada apa adik-adik di sini gambar apa? Api. Api apa ya itu ya? Waktu itu Imam Harun waktu diangkat jadi imam dan anak-anaknya, nah kalau zaman dulu mereka datang kepada Tuhan membawa yang namanya korban bakaran. Apa adik-adik? Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Apa? Contohnya pakai lembu, pakai apa?
hewan, ya, dipersembahkan kepada Tuhan. Ditaruh di satu tempat. Nah, waktu Imam Harun diangkat, waktu itu ada korban bakaran. Apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba datang ada api dari Tuhan. Gak ada yang nyalain, tapi api itu menyambar, membakar korban bakaran. Luar biasa ya, tepuk tangan buat Tuhan. Jadi korban bakaran itu terbakar karena api dari Tuhan. Yang menyalakan api itu siapa? Tuhan, bukan manusia. Nah, adik-adik, suatu hari kita lanjutkan ceritanya. Tadi anak-anak siapa? Anak-anak Harun itu yang 2 orang itu namanya siapa itu? Namanya Nadab dan Abihu itu mereka suatu hari waktu mau mempersembahkan apa? Korban apa? Bakaran. Nah, mereka itu berinisiatif. Mereka itu punya ide sendiri. Mereka taruh api di mana? Di korban bakaran. Boleh enggak? Tidak boleh. Kalau sesuatu yang tidak boleh itu berarti melanggar. Adik-adik waktu jalan ke gereja, kalau adik-adik yang lewat lampu merah, di situ ada lampu apa aja? Merah. Artinya apa? Berhenti. Ada kuning, ya. Ada hijau. Nah, kalau misal adik-adik lampu merah terus jalan, kira-kira ditangkap sama Pak Polisi enggak? Bisa ditangkap karena itu salah. Karena itu melanggar. Tidak boleh. Kalau sudah salah melanggar pasti datang apa adik-adik? Hukuman. Kira-kira menurut adik-adik, tadi Nadab dan Abihu menyalakan apa? Api. Firman Tuhan bilang itu namanya api asing. Karena bukan berasal dari siapa? Tuhan. Menyalahi apa yang Tuhan katakan. Mereka tidak taat. Tidak taat. Siapa di sini anak-anak yang taat? Angkat tangannya. Wah, luar biasa. Boleh turun tangan lagi. Mereka tidak taat. Nadab dan Abihu tadi. Waktu api asing itu datang dan menyambar korban bakaran. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Sesuatu terjadi. Nadab dan Abihu meninggal. Mati. Tuhan tidak suka dengan apa yang mereka lakukan. Karena ini untuk ibadah harus kudus, harus hidup benar, harus taat sama Tuhan. Tadi lagunya apa itu? Jagalah hatimu terhadap apa? Dosa. Kalau berbuat dosa itu taat tidak sama Tuhan? Tidak. Kalau berbuat dosa itu melanggar tidak perintah Tuhan? Melanggar. Dan pasti ada apa adik-adik? Hukumannya. Siapa yang mau dihukum? Pasti kita tidak ada yang mau dihukum. Tapi firman Tuhan jelas katakan bahwa siapa yang melanggar dia akan diapa? Hukum. Wah, pilihan ada di tangan adik-adik. Memilih taat atau tidak.
Nadab dan Abihu ini menjadi contoh. Mereka melanggar kekudusan Tuhan. Mereka mati. Adik-adik, setelah itu, setelah mereka mati karena mereka melanggar apa yang Tuhan firmankan, kita mau lihat apa yang dikatakan Bapak Musa kepada kepada Imam Harun dan kepada adik-adiknya. Siapa tadi? Nadab dan Abihu. Namanya tadi siapa? Adiknya Eliezer dan Itamar. Nah, dibilang seperti ini. Sama Bapak Musa bilang sama Harun, sama kedua anaknya. Jangan berkabung, jangan berduka cita, supaya kamu tidak mati, supaya Tuhan tidak marah sama kamu dan sama semua orang Israel. Ini hukuman Tuhan, ini luar biasa ya. Nah, kita belajar apa sih adik-adik hari ini dari kisah Nadab dan Abihu? Yang pertama, kita belajar Tuhan itu tidak pernah main-main mengajarkan kekudusan. Kudus itu apa sih Kak? Kudus itu tidak melakukan yang tidak baik. Kudus itu melakukan yang baik menurut firman Tuhan. Tuhan gak main-main. Siapa yang melanggar, Tuhan pasti akan apa? Hukum. Nah, yang kedua, seperti kakak bilang, jangan melanggar. Jangan pernah melanggar kekudusan Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang, jangan dilanggar. Adik-adik aja di lampu merah kalau melanggar, ditilang sama polisi. Ini kita menghadapi siapa? Tuhan. Nah, jangan. Terus kita enggak boleh. Yang ketiga apa adik-adik? Orang yang tidak menghormati kekudusan Tuhan akan mendapatkan apa? Hukuman. Hukuman dari siapa? Tuhan. Terus kita harus gimana dong Kak? Kita harus melakukan apa? Kita harus lakukan bagian kita. Yang pertama, kita mau lihat sama-sama. Apa yang harus kita lakukan? Kita mau sama-sama. Hidup taat di hadapan Tuhan. Katakan bersama-sama. Sekali lagi. Hidup taat di hadapan Tuhan itu gimana sih caranya? Sering baca apa? Baca firman Tuhan, baca Alkitab. Sering memuji nama. Terus juga sering apa? Berdoa. Adik-adik di sini ini sedang apa? Boleh main-main gak berarti? Gak boleh. Kita harus jaga kekudusan. Supaya ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan. Katakan berkenan. Nadab dan Abihu tadi main-main. Mereka gak sungguh-sungguh. Mereka gak dengar-dengaran. Akhirnya Tuhan apa? Hukum. Tuhan gak mau yang seperti itu. Waktu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan segenap hatimu supaya Tuhan senang. Tuhan senang. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Adik-adik, yang kedua, kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup kudus itu seperti apa? Tadi sudah memuji, menyembah,
Tuhan sudah beribadah dengan baik. Boleh nggak bohong lagi? Boleh nggak mencontek lagi? Boleh nggak ngambil punya teman? Boleh nggak nakalin temennya? Kita harus jaga kekudusan. Mulut kita ini dipakai untuk apa? Diciptakan Tuhan untuk apa? Memuji Tuhan. Memperkatakan firman. Jadi katakan yang baik. Jaga perkataan. Kata-kata yang adik-adik enggak kenal. Tapi kata-kata kasar tidak boleh diucapkan. Ya, tidak boleh diucapkan. Hanya kata-kata yang baik yang boleh diucapkan. Terus kak aku enggak bohong, aku enggak suka nyontek, enggak suka mencuri, aku suka jaga perkataanku. Tapi ada satu lagi, kak aku tuh kalau setiap hari kalau enggak pegang handphone, kalau enggak main game sampai lama, enggak enak rasanya kak. Boleh enggak seperti itu? Tidak boleh. Itu salah satu yang membuat kita jadi kehilangan Waktunya memuji Tuhan, main game. Waktunya menyembah Tuhan, main game. Jadi 2 pesan firman Tuhan hari ini, dengarkan baik-baik. Ya, dengarkan baik-baik pesan firman Tuhan. Coba yang masih ingat yang pertama apa? Yang pertama, hidup taat di hadapan Tuhan. Dengan apa? Memuji, menyembah, baca apa? Alkitab. Yang kedua, hidup kudus di hadapan Tuhan. Jaga apa ini? Perkataan. Jaga perbuatan. Jaga hidup kita di hadapan Tuhan. Tidak banyak main games. Yang mau katakan yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan Yesus. Kita mau ayat hafalan, kita mau baca ayat hafalan bersama-sama di 1 Petrus 1 ayat 16. Yuk kita mau sama-sama menghormati firman Tuhan, sama-sama kita mau berdiri. Yuk makin berdiri semua. Kita mau baca firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh sebagai janji kita di hadapan Tuhan. Udah siap semua? Sudah berdiri semua? Nanti boleh dibuka di rumah. Habis ini yang mau mencatat kakak nanti sudah dikasih ringkasannya ya. Kita mau baca bersama-sama. 1, mulai dari 1 Petrus ya. 1, 2, 3. 1. Oke, sekali lagi. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Firman Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Aku di sini siapa? Tuhan. Aku di sini siapa? Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ingat pesan firman Tuhan hari ini, taat sama Tuhan. Baca firman, memuji, menyembah, berdoa, dan juga jadi anak-anak yang menjaga kekudusan. Siapa yang mau? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Kita mau berdoa bersama-sama. Lipat tanganmu, tutup matamu. Kita mau berdoa sama-sama. Kakak tunggu sampai semuanya siap. Tetap berdiri ya, tetap berdiri. Dengan posisi yang manis, kita mau berdoa. Kakak tunggu sampai semuanya siap.
untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sudah tidak ada suara lagi. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Yuk sama-sama kita datang sama Tuhan, berikan hatimu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ingatkan kami untuk kami boleh menjaga kekudusan kami. Kami rindu menjadi anak-anak yang taat. Anak-anak yang rajin berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Kami juga rindu menjadi anak-anak yang menjaga kekudusan. Menjaga perkataan kami, menjaga hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman itu tertanam berbuah dalam hidup kami. Sementara kami mau pulang, Tuhan menjagai kami di perjalanan. Tuhan tibakan kami di rumah Tuhan. Hingga besok hari Minggu kembali kami boleh kembali di tempat ini. Kami rindu beribadah, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik sebelum pulang, angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan. Hamba mengucap syukur untuk anak-anak yang hebat. Anak-anak yang luar biasa. Anak-anak kesayangan Tuhan. Berkat daripada Tuhan. Berkat-berkat yang terbaik turun atas setiap mereka. Tuhan memberkati tumbuh kembang mereka. Tuhan memberkati sekolah mereka. Tuhan memberkati papa, mama dan seisi rumah mereka. Mereka jadi teladan dimanapun mereka berada. Generasi-generasi Yeremia yang dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik sekarang pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan dari Roh Kudus. Terima saat ini sampai Tuhan menjemput kita dan kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.